Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul kainat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menaungi kita dengan segala macam kenikmatan, iman, Islam, waktu luang, sehat, fisik dan jasmani, dan tentunya banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan dan tidak akan pernah mampu untuk terbilang. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut semakin banyak kita mengingat, akan membuat kita semakin berusaha menjadi hamba yang lebih baik lagi. Kita di penghujung akhir tahun, maka mengevaluasi diri untuk menyongsong tahun yang baru dengan segenap harapan, impian, cita-cita, dengan program-program yang baik. Tentunya berharap bahwa besok lebih baik dari apa yang sudah kita tinggalkan, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini seperti biasa, sebelum kita melanjutkan lanjutan dari kajian-kajian ayat atau surah Juz Amma, maka terlebih dahulu kita baca bersama-sama surah An-Nazi'at dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي
المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kelompok kedua yang ada di akhirat nanti. Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya
dan menahan diri dari keinginan nafsunya. Kita akan rincikan ada dua karakter yang melekat dalam kelompok yang kedua, tentu dengan imbalan yang mereka dapatkan sesuai dengan pribadi perilaku yang ada dalam diri mereka. Jika kelompok pertama, saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang layak masuk ke dalam neraka Jahannam, yaitu mereka orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang hanya mengkonsentrasikan hidupnya dengan dunianya, mendahulukan kepentingan dunianya dan mengenyapingkan kepentingan akhiratnya. Padahal hal itu berbalik jauh dibandingkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, bahwa memposisikan akhirat jelas menjadi prioritas utama sebelum kita berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Dan itu sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah hamparkan. Di antara contohnya terkait dengan bagaimana Allah memerintahkan manusia, kalau sudah menyangkut urusan akhirat, maka Allah menggunakan istilah-istilah segeralah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan. Begitu juga di dalam surah Al-Jumu'ah misalkan, ketika Allah menegaskan idza nudiya lis-shalah, jika ada panggilan salat, maka Allah menggunakan bahasa fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu artinya segerakan dengan segenap harapan, cita-cita, keinginan yang kuat. Bahkan sampai di dalam surah yang lain pun Allah menegaskan, saat engkau ingin mendekat kepada Allah, maka percepat langkahmu. Bahkan Allah menggunakan bahasa infiru ila rabbikum, bergegaslah, larilah, jangan berjalan. Adapun terkait dengan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah menciptakan bumi, maka Allah menggunakan famshu fi manakibikum, maka berjalanlah. Jadi dari sisi bahasa pun itu sudah bisa membedakan, belum kemudian dari sisi yang lain. Nah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Maka masuk kelompok yang kedua. Berarti kalau kelompok pertama itu adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan azab Allah sebagai reward dari setiap ayunan langkah mereka di dunia, maka kelompok yang kedua juga akan mendapatkan reward di sisi Allah, tapi dalam jenis dan bentuk yang berbeda. Maka siapa itu? Sebelum kita jelaskan apa reward yang akan diberikan, tentu kita akan menjelaskan terlebih dahulu siapa dan apa karakter yang melekat dalam diri mereka, kelompok kedua yang Allah akan berikan ganjarannya nanti. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wa amma man khafa maqama rabbih, yaitu orang-orang yang takut kepada kebesaran dan kedudukan Tuhannya. Masih ingat ketika pernah kita sampaikan kaitannya dengan rasa takut dalam diri manusia. Seberapa pentingnya rasa takut itu? Rasa takut itu adalah fitrah yang melekat dalam diri setiap manusia. Cuman akan menjadi hina ketika rasa takut itu ditujukan kepada makhluk yang tidak memiliki kekuatan,
yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, tapi menjadi mulia bagi orang yang memiliki rasa takut, dan takutnya itu terpatri di dalam jiwanya hanya tertuju kepada Sang Khalik yang hanya memiliki kekuasaan, yang memiliki segala-galanya. Maka penting untuk mendiagnosa rasa takut yang ada dalam diri kita itu dominannya kemana. Apakah rasa takut itu lebih dominan kepada Allah Sang Khalik, atau rasa takut itu lebih dominan kepada makhluknya? Jika rasa takut itu lebih besar kepada makhluk, lebih dominan kepada makhluk, berarti ada masalah dalam keimanan. Tapi kalau rasa takut itu besar kepada Allah, berarti itu menunjukkan seseorang itu adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan. Nah, kita akan lihat, ternyata rasa takut kepada Allah merupakan sifat orang-orang yang bertakwa, dan termasuk di antara bukti keimanan seseorang. Jadi kita bisa mendiagnosa nih. Ya, nanti kita beberapa contoh-contoh utama, misalkan ketika Allah memanggil dengan manusia memanggil, mana kita yang mana yang kemudian kita prioritaskan? Ketika kebaikan dan keburukan berada di hadapan kita, ada jalan kebaikan dan jalan keburukan, maka mana magnet yang lebih kuat yang menarik kita ke arahnya? Kalau magnet keburukan itu jauh lebih kuat, berarti ada problem terkait dengan keimanan dan ketauhidan. Tapi kalau magnet kebaikan itu lebih kuat tarikannya, berarti itu tanda ketakwaan dan keimanan. Orang-orang yang bertakwa itu memiliki rasa takut. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu pernah kita bahas, ya. Kita ulang, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi nggak ada masalah ketika satu peringatan diulang kembali, karena sesungguhnya itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi kita kenal bahwa manusia itu nasia, ketika diingatkan dia lupa, dia lupa lagi, maka disebut dengan manusia. Ya. Ini secara definitif. Maka diulang-ulang itu ya hal yang wajar bagi manusia. Dan memang di dalam Al-Quran surah Thaha misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasarrafna fi, dan kemudian kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan kami cantumkan di dalamnya berulang-ulang terkait dengan al-wa'id, ancaman-ancaman. Apa tujuannya? La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, dan yang kedua agar mereka mengingat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mensifati, merupakan bukti iman kepada Allah. Lihat Allah Subhanahu wa taala mensifati para malaikat-malaikatnya. Ya, malaikat-malaikat yang notabene mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, la ya'suna ma amarahum, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah di setiap apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berarti rasa takut itu menjadi karakter yang melekat dalam diri para malaikat, dan itu adalah bagian dari bentuk keimanan terhadap Rabb Allah. Rasa takut itu juga dimiliki oleh para nabi, dan itu menjadi sifat yang melekat dalam diri mereka. Tentang hamba-hambanya yang mulia, yaitu para nabi-nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 90, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik. Ya, lihat, kanu
innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menyegerakan diri dalam kebaikan. Sifat-sifat para nabi. Kalau sudah ada kebaikan maka gak akan ditunda-tunda. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Selain itu mereka juga berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun rasa takut itu tidak akan mudah lahir dalam diri seseorang manusia, kecuali rasa takut itu akan lahir dari ma'rifatullah yang mendalam. Seseorang itu mengenal Allah dengan betul, mengenal Allah dengan benar, mengetahui tentang kekuasaannya, tentang uluhiyahnya, tentang rububiyahnya, tentang asma dan sifatnya. Maka kalau kita sudah mendalami secara betul, maka kita akan temukan bahwa tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Rabb. Ilah sebagai Tuhan yang layak disembah, dan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Penghambaan diri seorang hamba secara total kepada Sang Khalik yang menciptakan manusia. Ada rububiyahnya, ada Rabb. Penggunaan kata Rabb di dalam Al-Quran itu menunjukkan 3 dimensi, 3 makna. 3 makna yang terikat dalam satu kata, yaitu Rabbun. Al-Khaliq, yaitu pencipta. Al-Malik, sang pemilik. Al-Mudabbir, yang mengatur. Kata-kata Rabbun itu ada di dalam 3 hal itu. Maka kenapa ibu disebut dengan Rabbatul Bait, pemilik rumah? Karena ternyata bukan hanya pemilik rumah, tapi dia juga adalah Mudabbir, yang mengatur ritme kehidupan rumah tangga itu, ya ibu di rumah. Ini diantara beberapa makna-maknanya. Maka dia tidak akan lahir mudah, kecuali lahir dari ma'rifatullah. Oleh karenanya seorang semakin mengenal Rabbnya, maka akan semakin dekat ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang jauh dari Allah, berarti itu tandanya dia belum mengenal Rabbnya. Siapa Rabb kita? Dia yang telah memberikan rizki, yang menghidupkan kita, yang menyempurnakan kebutuhan kita. Masa iya enggak sih enggak didekati setelah kita mengenalnya? Ada orang yang kaya, yang dermawan, maka cenderung banyak orang ingin mendekat dengannya, karena banyak orang yang butuh kepadanya. Entah butuh karena meminta, entah butuh karena meminjam, dan macam-macam. Maka Allah secara sempurna, paripurna, yang melampaui segala sesuatu di alam semesta ini, ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, maka layak bagi manusia setelah mengenal Allah, maka kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita ikrarkan diri kita, hanya kepada Engkaulah aku menyembah, hanya kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Kalau sudah mengikrarkan penyembahan secara total, kita dedikasikan hidup kita untuknya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, baru rasanya kita nggak malu meminta. Maka setelah itu kan baru kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Lihat, ada penghambaan hamba dulu kepada Rabbnya, pengakuan dulu yang lahir. Maka para ulama menyebutkan bagaimana mungkin doa itu akan diterima oleh Allah kalau pengakuannya saja masih sepotong-sepotong. Pengakuan kita saja masih belum sempurna. Rasa butuh kita kepada Allah itu belum total. Permohonan kepada Allah itu hanya sekedar sendau gurau. Maka Ibnul Qayyim mengatakan salah satu hal yang menyebabkan doa kita diijabah itu adalah raghaban wa rahaba.
rasa takut kepada Allah, rasa harap yang besar kepadanya, maka itulah ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-nya inilah yang akan membuat pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi bukan hanya pesan Allah, bukan hanya pesan Nabi, tapi menjadi pengalaman orang-orang yang saleh dalam menjalankan kehidupannya, bagaimana mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya dengan segala kebutuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kita katakan, semakin besar rasa takut seorang hamba kepada Rabb-nya, maka jelas akan semakin dekat dia dengan Rabb-nya, karena dia sudah mengenalnya. Ingin terus dekat, ingin terus dekat. Kalau enggak tak kenal, maka tak sayang. Kalau pengen sayang, ya kenal dulu. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah terlebih dahulu? Nah, semua itu tentu akan lahir, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka yang mengenal betul tentang Allah. Maka itu yang dikenal dengan istilah al-ulama. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, sesungguhnya aku yang paling mengenal Allah, kata Nabi, dan akulah yang paling takut kepadanya. Lihat. Jadi ini frekuensi. Kata Nabi, akulah orang yang paling mengenal Allah, maka lahirlah aku yang menjadi orang yang paling takut dengan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang paling takut dengan Allah? Ya mesti kita menambah terus pengenalan kita dengan Allah setiap waktu dan kesempatan. Caranya, ya kenali Allah melalui ayat-ayatnya yang sifatnya qauliyah dan ayat-ayatnya yang sifatnya kauniyah. Baca ayat-ayat Al-Quran yang setiap hari kemudian Allah sebutkan betapa rahmannya Allah, betapa kasih sayangnya Allah, betapa keras azab yang kemudian Allah akan timpakan sesuai dengan janji-janjinya. Di sisi lain kemudian lihat alam semesta yang begitu indah, mempesona, yang begitu agung. Hal itulah yang akan mendekatkan seseorang kepada Rabb-nya dan lahirnya pengakuan dalam diri seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kemudian al-ulama di dalam surah Fatir itu disebutkan sebagai pintu gerbang untuk melahirkan rasa takut? Ya karena mereka memiliki ilmu tentang agama dan tentu mengamalkannya. Mereka orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga betapa besar rasa takut mereka kepada Allah taala. Dulu pernah kami sampaikan, ketika para imam, para ulama kemudian dipenjara, kalau sudah sampai makom kecintaan kepada Allah itu luar biasa tingginya, maka yang keluar dari mulut mereka, engkau bisa memenjaraku dan memisahkan jasadku dengan orang-orang yang kau cintai, tapi sungguhnya engkau tidak bisa menggenggam hatiku, karena hatiku hanya memiliki satu, dan itu tidak akan terpisah dengan ragaku. Jadi bahasa yang luar biasa menyatu di dalam diri seorang, ya, kalau sudah memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah, yang tentunya ma'rifatullah dalam makna syariat, bukan dalam makna yang bukan syariat. Karena kalau sudah mengenal Allah dalam makna yang bukan syariat, nanti takut lahirnya halaj-halaj baru gitu. Halat-halaj baru itu kalau dalam sunan itu ada siapa Pak yang musuhnya Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar. Kenal nggak Pak sama Syekh Siti Jenar? Kan kalau dalam film Sunan itu kan Syekh Siti Jenar yang naik ke atas darah awan lalu bersemayam di atas dan mengaku aku adalah Tuhan gitu kan. Nah kalau ini ma'rifatullah yang salah, ya begitu larinya. Ma'rifatullahnya kebablasan. Jadi menyatunya Allah dalam dirinya, sehingga mengatakan jangan cari Tuhan, karena akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Ya ini fatal ini. Ya. Dalam konteks orang waras,
Ini stres apa waras? Dalam konteksnya orang berbeda, nanti masuk dalam kajian-kajian tasawuf dan tarikat. Tapi paling tidak yang normal saja, ya, bahwa Nabi itu mulia tapi Nabi nggak pernah mengaku Tuhan. Ma'rifatullahnya Nabi itu tidak terkalahkan dengan ma'rifatullah siapapun, tapi tetap makomnya adalah makomnya sebagai Nabi, tapi di satu sisi makomnya sebagai makom manusia. Ini jangan salah kaprah, sehingga kalau udah sampai wali berarti nggak wajib sholat di masjid. Sholatnya di Mekah, sholatnya di Madinah, jadi nggak ada di sini karena makomnya beda. Siapa yang bisa mengalahkan makom Nabi? Nabi sholatnya di mana? Ya maka sholatnya di Mekah, ya karena tempatnya di Mekah. Tapi Nabi kelihatan sholatnya, dia menjadi imam, beliau menjadi imam dan lain sebagainya. Ya, ini kembali. Maka kita pertegas bahwa ma'rifatullah dalam makna yang lurus, makna sesuai dengan syariat. Nah, kembali kita sampaikan, ya. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah, keperkasaan Allah, akan paham benar betapa pedih dan ngeri azabnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat-sahabat beliau. Apa kata beliau? Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang dari Muhammad berada di tangannya. Lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Rasulullah SAW menyatakan, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawanya. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan lebih banyak menangisnya, ya, dan sedikit tertawa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kemudian disebut dengan mengetahui apa yang beliau ketahui? Maka apa yang sesungguhnya Nabi ketahui sehingga membuat Nabi SAW kemudian banyak menangis dan sedikit tertawa? Nabi SAW mengenal betul tentang dahsyatnya azabnya Allah. Nabi mengenal betul tentang kerasnya siksaannya Allah. Azab kubur, dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya api neraka, mengerikannya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu diketahui oleh kalian, kata Nabi, maka sungguh kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Akan rela capek dibandingkan berpoya-poya. Akan rela mengorbankan waktu dan tenaga dibandingkan harus duduk berpangku tangan tanpa makna. Kenapa kita tidak buru-buru untuk sholat? Kenapa tidak buru-buru untuk berbuat kebaikan? Ya tadi, karena kita lebih banyak belum mengenalnya dibandingkan mengenalnya. Lebih banyak tidak tahunya dibandingkan tahunya. Tahunya tentang azab neraka sepintas aja udah. Bahkan ketika dijelaskan cukup masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak masuk dalam pikiran, tidak masuk dalam hati. Sehingga neraka itu seakan-akan cerita dongeng dan mainan. Akan berjalan begitu saja tanpa ada makna yang menyusup di dalam diri kita. Maka kata Nabi SAW, karena aku mengetahui itu, maka aku akan lebih banyak menangis dibandingkan tertawa. Bahkan ditambahkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam arti, karena kalian mengetahui tentang dalamnya apa yang aku ketahui, jika kalian mengetahuinya, sampai kemudian Rasulullah mengatakan, kalian pun akan enggan berlezat-lezatan dengan istri-istri kalian di ranjang. Sampai bayangan itu. Jadi kalau kalian tahu tentang azab aku, tentang dahsyatnya, maka berlezat-lezatan di ranjang berserta istrimu pun engkau akan enggan untuk lakukannya. Enggak akan terasa nikmatnya. Bahasanya seperti itu.
dan akan keluar menuju tanah dataran tinggi, lalu mengiba-iba berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih Imam At-Tirmidzi. Ini bahasanya, ya. Tapi tentu maqam pengetahuan kita tidak akan sama dengan maqam Nabi. Nanti habis pulang-pulang nggak punya nikmat, enggak, aku takut sama azab Allah, nggak ada kenikmatan, nggak ada kelezatan, enggak. Ya, melakukan hubungan, memberikan hajat, itu juga bagian dari sedekah. Tapi paling tidak, lebih dalam pengenalan kita tentang Allah dengan apa yang dimiliki oleh Allah itu akan menghantarkan kita menjadi manusia yang lebih baik. Lihat tingkatannya. Orang yang mengenal nikmat Allah dengan sempurna, maka dia pun akan bergegas untuk mengisi kehidupannya dalam hal-hal yang baik. Kalau betul-betul mengenal surga itu seperti apa, kenikmatan itu seperti apa. Begitu juga kemudian seseorang mengenal azab Allah yang begitu dahsyatnya, maka akan mendorong seseorang untuk belajar dengan sungguh-sungguh memujahadah dirinya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran generasi-generasi terbaik pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah generasi para sahabat-sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang alim lagi mulia, yang stempel surga itu sudah diraihnya saat dia masih hidup di dunia. Jadi suratnya, stempelnya udah ada, tertulis Umar bin Khattab, itu bahasanya. Dan nanti tinggal bawa suratnya udah masuk aja. Nah, kalau kita suratnya belum dibuat, apalagi stempelnya, udah ngerasa lebih daripada yang sudah dapat. Nah, inilah penyakitnya manusia. Maka apa yang kemudian terjadi, ma'asyiral muslimin? Beliau dalam kondisi seperti itu, yang notabene memiliki derajat mulia seperti itu, beliau mengatakan, andai terdengar suara dari langit yang berkata, wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga kecuali satu orang saja. Sungguh aku khawatir, kata Umar bin Khattab, satu orang itu adalah aku. Saya ulangi kalimatnya, bagi yang masih ngayang-ngayang bisa lebih concern, dan mudah-mudahan kita bisa camkan dalam diri kita. Jika Umar saja berkata seperti ini, lalu bagaimana dengan kita? Dan ini rasa yang luar biasa dalamnya. Apa yang beliau katakan? Andai terdengar, andai, namanya juga andai, berarti kan saudaranya kalau, umpama, kiranya, ya, saudaranya itu namanya juga andai, andai. Ya. Terdengar suara dari langit yang berkata, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga. Itu kabar gembira, ya. Kecuali satu orang saja di antara kalian. Maka Umar langsung connect. Jangan-jangan yang satu itu saya. Kalau kita kira-kira yang mana? Apakah kita belum, oh iya, ya kayaknya yang banyak itu dah kayaknya saya gitu. Ini Umar sekelas beliau mengatakan, jangan-jangan yang satu itu saya. Sungguh aku khawatir kalau yang satu orang itu adalah aku. Ini hadis riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Yaitu karena rasa takut yang timbul dari ma'rifatullah yang mendalam dalam diri Umar bin Khattab, yang tentunya layak menjadi panutan bagi kehidupan kita. Dan Nabi sudah memberikan jaminan, barang siapa yang menjadikan ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang, yang apabila kalian mengikutinya itu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kisah yang lain yang juga mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita. Perawi hadis yang terbanyak. Siapa perawi hadis yang terbanyak? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di kalangan para sahabat, yang tidak perlu kita ragukan keutamaannya. Beliau pun menangis suatu hari ketika sekarat menghadapi ajalnya dan berkata, "Aku tidak menangis karena urusan dunia kalian. Aku menangis karena telah jauh perjalananku, namun betapa sedikit bekalku. Sungguh kelak aku akan berakhir di surga atau berakhir di neraka. Dan aku tidak mengetahui mana yang diberikan padaku di antara keduanya. Apakah surga atau neraka?" Maka orang-orang yang lancang berbuat maksiat, yang berani berbuat dosa, apalagi secara terang-terangan, yang mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah, adalah karena kurangnya ilmu mereka terhadap agama Allah, serta kurangnya ma'rifah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka paling tidak, ma'asyiral muslimin, langkah-langkah untuk memupuk rasa takut itu paling tidak bisa kita kumpulkan menjadi beberapa hal, 3 hal. Yang pertama, mengingat betapa lemahnya diri kita. Siapa kita, dari mana kita berasal, itu paling tidak akan menjadi pendorong bagi kita untuk mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita. Kita dilahirkan dari sesuatu yang hina. Bahkan dulu pernah kita sampaikan, kita dilahirkan, kita diciptakan ya dari yang hina dan lahir dari tempat yang hina juga. Dan itu yang kemudian disebutkan. Jadi betapa kita ini kecil, lemah, hina di hadapan Allah. Sedangkan Allah itu Al-Aziz, Allah itu Al-Qawi, Allah itu Al-Matin, Allah itu Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya, dan kita tidak memiliki kekayaan apapun. Nahnu fuqara'u ila Allah. Kita fakir kepada Allah. Allahul Qawi, kita lemah, kita nggak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Allah yang Maha Perkasa. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Al-Matin, Maha Perkasa, dan lain sebagainya di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah sebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu dengan pemahaman kita tentang betapa Allah ciptakan langit dan bumi dengan begitu indahnya, maka kita akan lihat ciptaan Allah yang begitu besar. Maka pernah kita sampaikan sebelumnya, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Lihat dirimu dengan langit, padankan dirimu dengan langit. Layakkah kiranya kalian sombong di tengah-tengah ciptaan Allah yang berupa langit yang begitu perkasa, yang begitu besar? Layaklah engkau untuk mengaku diri engkau kuat saat engkau melihat gunung yang menghujam dalam ke bawah, bahkan kemudian kakinya yang ke dalam itu jauh lebih dalam dibandingkan yang keluar menjulur ke atas. Dengan semua kenyataan itu, menjadi satu pertanyaan besar, masihkah kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita tentu memohon terus kepada Allah agar rasa takut itu kemudian ditanamkan dalam diri kita. Yang kedua, memupuk rasa cinta kepada Allah ya, dengan memperbanyak amal ibadah kita, mengenalnya. Karena kalau sudah mencintai Allah, maka kita merasa takut kehilangan cintanya. Bapak kalau menginginkan cinta seseorang, lalu Bapak sudah mendapatkan cinta seseorang, yang paling ditakuti dari mendapatkan cinta itu apa? Hilangnya rasa cinta. Iya, ya kan, kita kejar cinta itu. Setelah kita dapatkan cinta, yang paling riskan, yang paling khawatir lahir setelah kita mendapatkan cinta itu apa? Hilangnya cinta, pudarnya cinta. Itu problematika yang besar. Maka dua orang yang saling mencintai bersamaan dengan itu akan timbul rasa takut dan khawatir. Takut akan sinar cinta tersebut hilang. Demikian pula rasa cinta hamba kepada Allah. Hamba yang mencintai Allah dengan tulus berharap Allah pun mencintainya dan ridho kepadanya,
Bersamaan dengan itu, ia akan senantiasa berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang dapat membuat Allah tidak ridho dan hilang cintanya kepada kita. Hati-hati. Maka itulah yang disebut dengan takwa. Takwa itu kan salah satu definisinya ketika sahabat ditanya, takwa itu apa? Seperti engkau memasuki hutan yang engkau takut tertusuk durinya. Masuk hutan itu kan cenderung durinya banyak. Tapi bagaimana caranya kita memasukinya, dan hati-hati agar tidak satu pun duri itu bisa menusuk kaki kita. Bisa bayangkan bagaimana cara kita berjalan? Pelan. Entah dulu pelan. Atau kita jalan aja semaunya. Bodoh dah, biarin, injak-injak aja dah. Maka orang bertakwa itu pelan agar kemudian sampai tujuan. Seberapa lama dia harus berhati-hati? Ya sampai dia keluar hutan. Berarti selama hidupnya, mawas diri, waspadanya ya selama hidup, bukan sepekan, bukan 2 pekan, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, enggak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai ajal datang menjemput kita. Dan kapan kita beristirahat dalam melakukan amal ibadah itu? Ya kalau kaki kita udah nginjak surga. Masalahnya udah yakin masuk surga apa kagak? Lah kalau belum yakin berarti usahanya mesti harus lebih kuat. Ya, saya katakan tadi suratnya belum dibuat, namanya kita juga belum ada gambarannya, apalagi stempelnya. Maka paling tidak usaha kita lebih kuat gitu, dibandingkan orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Mengetahui azab Allah yang sangat pedih sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Jelas. Apa pentingnya mengetahui azab Allah yang sangat pedih? Ya jelas harus tahu. Maka satu-satu di antara sifat yang harus melekat dalam diri manusia adalah jangan merasa aman dari azab Allah. Karena setiap waktu itu azab itu bisa turun. Setiap waktu azab itu bisa Allah gelontorkan kapan saja, di pagi, di siang, di sore hari. Maka lihat, Allah sampai kemudian mengkritik manusia dengan kalimat di dalam surah Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah kalian merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah? Makar Allah itu khairul makirin, sebaik-baik makar. Dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka bahasanya orang-orang yang beriman itu yang setiap hari mawas diri. Jangan-jangan saat tidak berangkat ke masjid tanpa alasan mati. Pernah kebayang nggak gitu Pak? Pernah kali ya? Mudah-mudahan. Atau ya udah biarin aja, besok masih ada subuh. Ketika hari ini tangan kita, mulut kita tidak membaca Al-Quran walaupun 1 ayat, 1 bait, ada penyesalan dalam diri kita. Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir Allah berikan mulut ini dan kemampuan untuk bisa melantunkan bacaan Al-Quran. Ketika hari ini kita tidak melakukan kebaikan, entah senyum, sedekah, apapun kemampuan yang kita miliki, maka ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Ya Rabb, jangan-jangan besok sudah nggak ketemu lagi nih kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan. Nah ini mesti terus digali, dirasakan dalam kehidupan kita. Usikum wa iyaya nafsi. Yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Tapi paling tidak ketika kita merasa tidak aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah, maka sesungguhnya hal itulah yang akan memotivasi kita untuk terus menyiapkan diri kita setiap waktu dan kesempatan. Tapi juga jangan putus asa. Jangan disebabkan karena tidak merasa aman hingga membuat depresi. Jangan putus asa. Karena seorang mukmin yang memiliki rasa takut kepada Allah, namun bukan berarti rasa takut itu menyebabkan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasa tidak akan diampuni, merasa amal kita sia-sia, merasa pasti akan masuk neraka, atau dalam bentuk keputusan lainnya. Jelas ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Habasari pernah berkata, raja
dan khauf, raja dan khauf itu adalah kendaraan seorang mukmin. Raja dan khauf adalah dua sayap yang dipakai oleh para muqarrabin untuk menempati kedudukan yang terpuji. Maka ada raja, ada khauf, itu menyatu dalam diri manusia. Ada harapan kepada Allah, sekecil apapun amal kita Allah menerimanya. Tapi ada rasa takut juga. Jangan-jangan dosa yang kecil ini menjadi asbab masuk neraka nih. Maka apa yang kita lakukan? Menjaga diri dari setiap perbuatan. Nah, yang kedua, agar kemudian bisa lengkap sedikit. Sudah surut belum ya? Sedikit lagi ya. Baik. Menahan hawa nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa. Lihat, dari kelompok yang kedua ini, karakter yang kedua yang melekat dalam diri manusia. Wa nahan nafs 'anil hawa. Di dalam bahasa Indonesia, hawa nafsu bermakna keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara-perkara. Jadi kalau nafsu sendiri itu adalah dorongan diri untuk melakukan sesuatu. Dan konotasinya jangan selalu dianggap nafsu itu buruk. Nafsu itu baik. Tapi kalau sudah digandingkan dengan hawa, maka konotasinya negatif. Ya jangan sampai kalau begitu ya Allah aku minta sama Allah agar hilang nafsunya. Ya, jangan. Bapak kehilangan nafsu makan, Bapak kehilangan nafsu dengan istri, masalah. Ya, jadi nafsu kalau udah digandeng dengan hawa, maka mendorong kepada perkara yang tidak baik seperti syahwat dan sejenisnya. Makna ini mirip dengan asal kata pembentukan dalam bahasa Arab, karena hawa adalah keinginan dan nafs adalah jiwa. Jadi keinginan jiwa. Ini secara definitif. Ya. Sesungguhnya manusia diciptakan dari potensi keinginan dua. Potensi keinginan baik dan potensi keinginan yang buruk. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah ilhamkan pada diri manusia potensi-potensi jiwa yang baik dan potensi juga jiwa yang buruk. Maka sebagian-bagian dari ujian Allah betapa jiwa manusia cenderung untuk berbuat dosa dan maksiat. Ini ujian. Jadi nggak akan lurus-lurus manusia itu. Allah mampu nggak menjadikan jiwa kita lurus? Ya bisa banget, Pak. Tapi menjadi ujian jiwa itu Allah titipkan kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka di dalam Al-Quran istilah nafsu itu ya macam-macam. Yang paling tinggi derajatnya, yang paling baik di sisi Allah adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang suci, jiwa yang memiliki kedekatan dengan Allah. Maka jiwa-jiwa yang tenang itu juga akan dipanggil dengan kalimat yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yuk, masuk surgaku. Jiwa-jiwa yang tenang itu tempatnya hanya surgaku, kata Allah. Tapi hati-hati, ada nafsu yang lain dalam bentuk yang berbeda juga. Ada nafsu lawwamah, nafs yang mencela dirinya, tapi jauh lebih masih mending dibandingkan nafsu yang terakhir, nafsu ammaratun bisu, nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan keburukan. Dan jangankan nafsu ammaratun bisu itu ada nggak pada diri kita sendiri? Ada apa tidak? Ya ada. Jangankan kita, Pak, Nabi Yusuf aja ada. Dari mana tahunya, Zat? Ya dari ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Lihat kata Yusuf. Ini katanya Yusuf dengan Zulaikha. Meskipun terjadi perbedaan pendapat apakah namanya Zulaikha atau tidak, gampangnya yang sudah kita kenal populernya. Kecenderungan Nabi Yusuf sebagai seorang manusia terhadap wanita cantik juga sama. Ada punya rasa. Kalau jujur kata Nabi Yusuf, ya punya sama.
bangsawan, istana, cantik, sama. Dan itu maka dikatakan wa ma ubarri'u nafsi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan dan aku tidak bisa terlepas dari nafsu itu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Artinya aku terselamatkan karena rahmat Allah untukku. Dan itu bisa terjadi kepada manusia biasa seperti kita. Kapan itu? Ketika ketakwaan itu sudah terpatri dan menguat dalam diri kita. Orang-orang yang memiliki ketakwaan itu bukan berarti orang yang tidak berbuat dosa, tapi saat dia akan berbuat dosa, ada sinyal, ada panggilan, ada magnet yang menjauhkan dirinya dari tempat itu. Ada kebencian yang lahir dalam dirinya terhadap dosa itu. Bukan berarti dia tidak mengenal dosa. Ya antena kayak antena orang bertakwa sama nggak bertakwa kan antenanya beda itu. Ada antenanya yang dapat gambarnya terang, ada antena yang dapat gambarnya kesek-kesek. Kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul. Ya kalau sinyalnya yang bagus berarti kan ketahuan gambarnya lengkap. Ini laki, ini perempuan, ini tinggi, ini pendek. Kadang kalau antena yang enggak gitu kadang-kadang dia jadi panjang, jadi lebar. Ini gemuk apa kurus sih gitu. Nah, ini yang kemudian terjadi. Maka kembali kita sampaikan, ya, hawa nafsu yang kemudian ada dalam diri manusia itu jika dibiarkan atau tidak dikendalikan, maka setiap perilaku manusia akan menjadi tidak baik. Berkata tidak jujur, berbuat fitnah, mengadu domba, dan itu sebagian kecil dari praktek memperturutkan hawa nafsu. Dan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu jelas Allah sebutkan, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang kelak walaqad darabna li jahannam. Bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 179. Layak tempatnya adalah neraka jahannam. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, lalu langkah mengendalikan nafsu itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Waktu tidak cukup. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan sambung. Ternyata ada pola agar nafsu itu kemudian tidak melenceng, tidak terlalu jauh dari porosnya. Dan itu kita harus lakukan agar kita mampu untuk mengendalikannya sehingga kita tidak terkendalikan olehnya. Terakhir saya tutup. Di dalam sebuah pepatah Arab disebutkan an-nafsu katifli in tuhmiluhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatim. Sesungguhnya nafsu itu seperti anak bayi. Yang anak bayi itu tumbuh dalam asuhan orang tuanya. Salah satu yang melekat dalam diri anak bayi ketika hidup bersama orang tuanya adalah menyusu. Ya. Dan tentu menyusu itu, menghentikan susuan anak itu bukan urusan gampang. Maka tidak heran lebih dari 2 tahun ada yang masih menyusu. Kalaupun akhirnya berhenti menyusu, ngempeng dia. Ngempengnya sampai SD juga masih banyak. Karena ternyata menghentikan itu bukan urusan gampang. Kalau bapak-bapak kagak ngerasa, kita cuma ngeliat doang. Yang melakukan usaha itu adalah ibu-ibu. Oke, kita bisa marah aja, jangan ngempeng, emang enak. Dia juga sebenarnya nggak pengen, cuman gimana cara yang menghentikannya. Dan itulah yang dilakukan. Maka apa yang dilakukan? Ya jelas harus ada upaya-upaya kuat, harus ada tega, orak tega harus dilakukan kalau ingin menghentikan susuan itu. Tapi kalau dibiarkan, maka apa yang terjadi? Akan terus yang fatim, terus dia akan menyusu dan tidak akan berhenti. Lebih lengkapnya rincinya insya Allah kita sambung lain waktu dan kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semoga Allah berikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua. Bukan hanya mendengarkan kajian saja, tapi mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam hati, dalam pikiran kita, dan sekeluarnya kita dari masjid ada perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupan kita semuanya, terlebih saya pribadi. Jazakumullah ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.